Shalom warga kerajaan, senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam acara Kingdom Insight His Gift for You. Saya percaya Anda semua ada dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan yang selalu baru. Dan hari ini kita masih di dalam seri eskatologi, ya, masih dalam seri akhir zaman, episode yang terakhir, ya, episode yang terakhir setelah kita 4 seri berturut-turut membahas tentang eskatologi, maka hari ini kita akan membuat sebuah conclusion, ya, kesimpulan, ya, tentang bagaimana sikap hidup kita di akhir zaman ini. Saya percaya seri-seri sebelumnya yang sudah Anda saksikan, yang sudah Anda lihat pasti sudah menjadi berkat bagi hidup Anda, minimal menambah wawasan, dan bukan hanya menambah wawasan, tapi bisa meningkatkan iman kita, meningkatkan keyakinan kita kepada Tuhan, dan tentu boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Ya. Dan saya sambut hari ini, welcome Koden. Shalom. Shalom, apa Puji kabar? Tuhan. Kabar luar biasa, selalu Kabar luar biasa. Dalam keadaan biasa pun tetap harus percaya luar biasa segala sesuatunya. Iya. Sebab Allah kita luar biasa. Haleluya. Iya. Hidup selalu ada tantangan, Koden, ya. Ya, tapi lewat tantangan itu justru kita mengalami Dia di dalam kehidupan betul, kita. Ya. Ya kan? Dan mengajarkan kita untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Betul khususnya sekali. Di akhir-akhir zaman ini, Koden, ya. Ya. Bagaimana tentang sikap hidup kita di akhir zaman ini? Betul. Jadi setelah kita mempelajari apa yang kita percaya, maksudnya ya ini istilah teologikalnya ya, itu eskatologinya kita, gitu, yang kita percaya, betul, yaitu seri-seri sebelumnya yang berbicara tentang pengangkatan dan kemudian bagaimana nanti Yesus datang sangkakala berbunyi, kita diangkat 2 kali 3,5 masa, kita akan datang kembali bersama dengan Dia, kerajaan 1000 tahun, ya, and then kemudian tahta putih, ya kan, lalu masuk dalam kekekalan, ya. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik yang tidak kalah penting, sebagai yaitu sebuah seri penggembalaan, dari gereja. Betul, sebab kan in between atau antara masa ini dan sampai nanti sangkakala berbunyi, what should we do? Apa yang harus kita lakukan? Betul, ya, itu yang paling penting, ya. Iya, jadi kalau yang kita sudah lihat di minggu-minggu sebelumnya kan mengajarkan kepada kita kira-kira apa saja yang bakal terjadi di depan kita. Ya, tapi sementara kemudian hal yang seperti itu mulai tergenapi dan datang. Nah, yang tidak kalah penting adalah sikap yang bagaimana yang harus kita miliki, ya kan, gitu. Jangan sampai kita kehilangan iman, begitu ya? Ya, kehilangan iman, kehilangan juga kesempatan, dan juga kita berpikir bahwa either way kan, biasanya orang mikir masih lama. Atau berpikirnya udah deket banget. Nah, ini sebetulnya gini, kita nggak usah pusing karena memang nggak ada yang tahu kan. Kita nggak usah pusing apakah itu masih lama, apakah itu sudah dekat, ya kan. Yang terpenting sekarang daripada semuanya adalah bagaimana attitude kita. Bagaimana kita harus mempersiapkan diri, dan pola pikir hidup di akhir zaman, pola pikir hidup menantikan kedatangannya untuk yang kedua kali, gitu. Nah, hari ini kita akan membahas di dalam kitab Yudas, ya, betul, Koden, ya, dalam kitab Yudas. Jadi itu tertulis dalam Yudas pasal 1 ayat 17 sampai dengan 23. Ayat yang ke-23. Bukan berarti di kitab-kitab lain nggak ada loh, tapi ini salah satu yang saya percaya practically bisa memberikan kepada kita itu satu pengajaran yang sangat baik. Gitu. Boleh saya baca, Koden? Boleh, silakan. Yudas 1 17 ayat 23. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita
Yesus Kristus. 18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. 19. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, yang hidup dan yang hidup tanpa Roh Kudus. 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. 22. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Iya. Nah, kemudian di sini memang dijelaskan begitu ya. Dijelaskan tentang bagaimana kita harus hidup di dalam akhir zaman ini. Kira-kira kalau menurut Koden ya, dari ayat-ayat ini menjelang akhir zaman dikatakan akan tampil beberapa orang gitu Koden ya. Iya. Beberapa tipe orang. Betul. Ya. Ini maksudnya seperti apa Koden? Karena itu gini, kalau kita lihat ayat-ayat yang baru saja tadi dibacakan oleh Pak Roy ya, maka setidaknya saya melihat kita bisa menemukan beberapa practical counsel ya, nasihat praktis di dalam kita menghadapi atau sikap yang baik sebelum kita kemudian menyambut kedatangan Tuhan, ya menyongsong kedatangan Tuhan, ya. Dan Rasul Yudas itu kita kalau ngomong Yudas ini rada-rada negatif karena Yudas Iskariot, padahal nama Yudas itu nama umum ya. Yudas, Yehuda, Yahudi, Jude itu sebetulnya sama ya. Ya anyway, jadi the Apostle of Jude itu kalau bahasa Inggrisnya ya, Rasul Yudas ini mengingatkan gitu, jemaat mula-mula loh ini yang diingatkan. Berarti memang ya berarti kan udah kurang lebih hampir 2000 tahun ya jarak waktunya. Let's say ya, nggak sampai mungkin ya, tapi at least kurang lebih lah ya. Diperingatkan nomor satu apa? Dia berkata bahwa janganlah kamu merasa, kalau saya pakai istilah umum ini ya, terintimidasi. Do not be intimidated gitu kira-kira. Kenapa demikian? Karena dikatakan bahwa menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek. Ya, dan kita lihat itu memang terjadi. Ada pengejek-pengejek Iya, lihat aja YouTube begitu banyak haters ya, lalu kemudian orang-orang yang melecehkan, mengejek, yang dikatakan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Lalu juga ayat yang ke-19 kan mereka itu pemecah belah. Ya, pengejek, pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan dunia dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Iya. Artinya apa? Kalau hidupnya tanpa Roh Kudus berarti dia hidup dengan daging, bukan lead by the Spirit, tapi lead by their flesh ya, lewat kedagingan mereka. Nah, kelihatannya orang-orang yang seperti ini itu seenaknya, hidup seenaknya, ngomong seenaknya, bersikap seenaknya, berperilaku seenaknya, dan kita sebagai orang percaya itu seringkali tergoda. Either way, kemudian mengikuti cara mereka, mengikuti cara hidup mereka. Mana katanya mau datang, mana dan lain sebagainya, atau dia mengajarkan bahwa akan ada yang datang, tapi bukan dia, gitu, ya kan? Atau kemudian mempertanyakan, meragukan. Nah, semuanya itu disampaikan dengan sikap yang melecehkan. Dikatakan pengejek. Nah, kalau kita terintimidasi dengan sikap yang seperti itu, maka kita juga akan nomor satu bisa mempertanyakan, meragukan ya. Lalu yang kedua, kita bisa jadi terpancing untuk kemudian membalas
jahat dengan jahat. Padahal Tuhan bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Nah, kita tahu musuh utama kita siapa. Musuhmu bukan darah dan daging. Jadi kita mesti tahu bahwa ada spirit yang bekerja di balik orang-orang yang seperti ini. Kita nggak boleh terintimidasi sama orangnya. Tapi yang kita perangi itu adalah spiritnya. Gitu. Istilahnya orang-orang ini bisa menjadi trigger, Goden ya. Trigger. Ya, bisa menjadi pemicu begitu ya. Pemicu bagi kita untuk hidup dalam kebodohan mereka atau seperti mereka. Yang ketiga gitu bisa demikian. Kok enak ya dia berbuat jahat tapi fine-fine aja tuh hidupnya. Dia seenaknya ngomong apa, tapi kok saya tak nyebrang aja gitu. Ikut. Ya kan seperti pemazmur pernah berkata, sia-sia aku hidup takut akan Tuhan. Karena mereka yang istilahnya menganiaya orang benar, hidup seenaknya, bahkan menghujat Tuhan, mereka menjadi gemuk dan segar, mereka hidupnya diberkati dan lain sebagainya. Akhirnya dia tergoda untuk kemudian menjadi seperti mereka, gitu. Makanya di akhir zaman ini Alkitab memperingatkan kepada kita agar kita bisa teguh dan kokoh ya di dalam kebenaran dan percaya kita akan Dia, sehingga kemudian hal-hal yang seperti itu tidak perlu menjadi intimidasi buat kita. Memang sudah ditulis, gitu. Jadi kita kalau lihat gitu kita ketawa aja kan. Iya memang. It is written dibilang begitu. Ada tertulis, tapi bukan ada tertulis yang Yesus ngomong. Ya ada tertulis memang bahwa akan muncul satu hari atau dan ini sudah, kalau Yudas yang nulis berarti sudah dari zaman gereja mula-mula. Yang model kayak begini udah ada. Faktanya sudah ada. Betul. Begitu, ya. Sampai dengan hari ini. Orang-orang yang melecehkan Kristus, orang-orang yang melecehkan kekristenan, orang-orang yang menghina dan lain sebagainya. Hidup dalam kedagingan. Duniawi. Tapi fine-fine aja. Nah, kalau misalkan yang hidup dalam dunia ini terus hidupnya hancur, kita sebagai orang benar melihat, wah iya, memang nggak kepengen kayak gitu. Istilahnya begini, hukuman Tuhan menimpa mereka. Murka Allah turun atas mereka. Ya kan? Ya, urusan hukuman, murka, urusan kejahatan yang mereka tabur, mereka tuai, itu bukan bagian kita. Itu bagiannya Tuhan. Biar itu nanti urusannya Dia sama Tuhan. Jadi kita harus waspada ya dengan urusannya kita adalah kemunculan mereka ini. Kita tidak boleh terintimidasi. Betul. Itu. Baik itu teman-teman. Jadi kalau kita melihat ada pengecek-pengecek, ada orang yang kelihatannya hidupnya enak walaupun mereka menuruti hawa nafsu mereka, jangan kita kemudian menjadi terintimidasi. Artinya kita harus tetap waspada. Betul. Dan tapi bijaksana. Saya mungkin perlu kasih sedikit disclaimer ya di sini. Artinya bukan berarti kalau mereka tuh ngomong seenaknya kita diem aja. Enggak. Ada orang tanya, boleh nggak kita jawab bahwa itu nggak benar? Boleh saja gitu. Tapi kita tidak boleh jadi seperti mereka. Gitu. Saya bukan seperti kamu. Tapi kalau kamu ngomong salah, ya kita pasti akan membela iman kita. Kita pasti akan ngomong. Ya kan, maksudnya membela iman kita tuh kita menjelaskan enggak begitu. Yang sebenarnya begini. Gitu. Itu tetap boleh. Itu kan ranahnya itu istilahnya apa? Apologetika. Ya kalau dalam pembelaan iman. Iya, pembelaan iman gitu. Semua berhak dong gitu. Kepercayaan manapun kalau imannya kemudian diejek dan lain-lainnya, mereka juga melakukan yang sama. As long as itu dalam konteks, dalam koridor yang sepatutnya dan sewajarnya, nggak ada salahnya gitu. Jadi itu yang pertama. Jadi do not intimidate jangan kita terintimidasi oleh kemunculan mereka. Tapi juga dikatakan ayat yang ke-20. Nah ini yang harus jadi fokus kita. Apa yang ditulis, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Dia. Jadi kita nih harus tahu bagaimana kita mengalokasikan energi kita dan seluruh pemikiran kita dan apa yang Tuhan taruh di dalam diri kita ke arah ini. Jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak semestinya. Kita menghabiskan energi kita untuk hal-hal yang tidak penting, Apalagi tadi itu energi kita habis untuk
menghadapi intimidasi yang seperti itu, orang-orang yang menuruti hawa nafsu, orang-orang yang dipimpin daging dan tidak dipimpin roh. Sebaliknya Alkitab berkata kita harus membangun diri kita di atas dasar apa? Iman yang paling suci. Yang paling suci. Gitu. Dan yang kedua dikatakan berdoalah dalam Roh Kudus. Kenapa kita nggak pakai energi kita untuk berdoa aja? Betul. Gitu. Dan membangun iman kita dalam Roma pasal 1 misalkan ayat 16 dan 17. Dikatakan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Ya. Orang benar akan hidup oleh orang benar akan hidup oleh iman. Apa artinya membangun diri di dalam iman yang suci? Ya, hidup live by faith, not by sight dikatakan, but by faith. Bukan karena penglihatan. Kalau kita lihat memang ya kadang itu bisa mengganggu kita kalau kita lihat. Yang kita lihat itu, nah itu tadi bahasanya mengintimidasi kita. Ya kan. Tapi kalau kita itu kemudian hidupnya bukan karena apa yang kita lihat, tapi apa yang kita yakini, iman kita. Ya, maka kemudian itu nggak jadi masalah buat kita. Dan di sini dengan jelas ditulis tadi itu hidup itu from faith to faith. Dari iman kepada iman, bertolak kepada iman. Iya betul. Jadi artinya apa? Ini sih adalah sesuatu yang setiap hari kita harus praktekkan, kita harus lakukan, kita harus latih. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa hidup di dalam iman? Ini mungkin ya practically buat kita ya. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Salah satunya yang signifikan kebenaran dikatakan. Jadi iman timbul dari pendengaran. Ya. Pendengaran apa? Bukan gosip. Atau bukan Twitter sembarangan. Artinya pendengaran itu kan tidak hanya mendengar kita secara fisik telinga kita tapi mendengar dalam pikiran kita baca itu kita juga betul ya. We hear something gitu inside us ya, betul, dalam kita. Atau ketika kita ngobrol, berbicara. Makanya hati-hati dengan siapa kita bersekutu. Kita boleh kenal banyak orang, tapi kalau bersekutu harus dipilih. Ya jangan orang-orang sembarangan gitu. Karena apa? Itu akan seperti lagunya Rocky, hati-hati gunakan matamu, telingamu, tangan kita juga. Tangan kita, perbuatan kita. Betul. Hati-hati dengan siapa kita dekat, dengan siapa kita bergaul. Karena Alkitab berkata begini, dan pendengaran oleh firman Allah. Firman Kristus. Firman Kristus. Makanya begini. Kenapa baca Alkitab misalkan? Itu harus jadi habit. Salah satu kultur kerajaan, budaya kerajaan adalah mencintai firman. Merenungkan firman. Membaca, mengingat, merenungkan. Ya kan? Lalu kemudian melakukan termasuk membagikan. Maka Mazmur pasal 1 berkata ayat 3, kamu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang berbuah pada, itu mulai dari ayat 1 sih ya, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh, itu kan dikatakan begitu, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka kemudian ayat 3, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang berbuah pada musimnya, yang daunnya tidak layu dan yang apa saja diperbuatnya berhasil. Daripada energi kita habiskan untuk hal-hal yang kemudian tidak ada gunanya. Gitu. Itu istilah kerennya devotional life. Betul, Koden ya. Jadi kita harus membangun devotional life kita. Disiplin rohani, berdoa, membaca Alkitab, termasuk bersaksi. Ya, itu harus. Itu basic
dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan supaya iman kita makin kuat begitu, betul, makin teguh ya. Dan Mazmur 1 itu juga ditulis dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Maka dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan hidupmu beruntung. Terjemahan Amplified sangat, then you shall make your way prosperous, you shall deal wisely, kamu jalani kehidupanmu itu dengan bijak, lalu dikatakan and have good success. Artinya bahwa hidup kita ini bukan berarti kita nggak boleh baca koran, baca berita. It's okay It's okay untuk tapi fokus hidup kita, energi hidup kita itu kita arahkan kepada firman Kristus begitu ya. Jadikanlah firman sebagai filter utama untuk menyaring semua hal yang mempengaruhi kita, yang masuk, yang kita lihat dan yang kita dengar, ya kan, itu semua difilter oleh hal-hal oleh kebenaran firman, hal-hal yang demikian itu oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau nggak sesuai buang. Gitu. Karena tidak semua yang ada di dunia ini juga buruk kan, tidak semua. Ada hal yang baik. As long as itu sejalan dengan kebenaran, ada dalam koridor firman lah gitu. Silahkan gitu. Nah, selain membangun iman kita dan berdoa di dalam roh, kira-kira apa lagi Koden yang bisa kita lakukan sebagai ayat yang ke-21 dikatakan peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Peliharalah dirimu. Watch diri kita. Over yourself. Ya. Tadi salah satu nasihat di atas kan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoalah dalam Roh Kudus, betul. Saya percaya sekali dengan berdoa dalam Roh. Ya kan, ya ini terlepas dari any theology ya. Jadi saya mengalami itu dalam kehidupan saya dan practically bagaimana kemudian ketika kita berdoa dalam roh saya melihat bagaimana roh jahat keluar dari kehidupan orang. Saya melihat bagaimana signs and wonders terjadi. Saya melihat bagaimana jawaban Tuhan secara nyata terjadi. Saya tidak mau kalau saya katakan ya ini disclaimer lagi ya, artinya kemudian ini mengintimidasi teman-teman lain mungkin yang a bit different their theology ya dengan kita ya, tapi gereja kita percaya karunia-karunia roh, buah-buah roh itu akan terjadi di dalam hidup kita. Buah roh harus ada dinyatakan dalam apa tanda kita berjalan dalam roh, buah roh. Tapi tidak berarti kemudian karunia roh tidak terjadi. Buah roh dan karunia roh adalah hasil nyata daripada peran Roh Kudus dalam hidup kita. Kan ketika Yesus naik ke surga dia bilang, aku akan mengirimkan pribadi, penolong, pengajar, penghibur, itu penuntun yang akan membawa kamu berjalan dalam kehendak Bapa. Nah, itulah pribadi itu harus ada dalam kehidupan kita, yang kemudian saya percaya ketika kita hidup memelihara itu, kita menguji kehidupan kita, menjaga kehidupan kita. Nah, kehidupan ini harus dijaga. Tujuannya adalah supaya kita bisa hidup dengan kehati-hatian, hidup dalam kebenaran dan berkenan kepada Tuhan tentunya ya. Karena kan dengan kita menjaga kehidupan kita, termasuk di dalamnya itu kita bagaimana kita menguji kehidupan kita ini, menilai kehidupan kita ini. Kita ini benar nggak sih gitu. Ketika kita misalkan mendapatkan tekanan lalu kita nah kebanyakan ketika tekanan datang orang nggak berespon tapi bereaksi ya. Nah kita bisa berespon ketika kita apa? Watch over misalkan begini, our mind, our emotion. Ya kan? Watch over what we feel. Apa yang kita ada orang yang ngomong sesuatu yang tajam, yang gak enak, yang menyinggung perasaan kita. Kemudian kalau kita lead by the Spirit, kita watch of ourselves ya. Kita pasti akan, no. Daging kita sikat, daging kita ngomong hajar balik, daging kita enak. Tapi kemudian kita bisa buah roh penguasaan diri misalkan. Bisa mendengar kesabaran suara Tuhan ya. Ya, kita bisa, Tuhan saya mesti kayak apa?
bisa menguasai diri, mengendalikan diri betul, kita. Betul. Ya. Dalam misalkan Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 16. Ya, ayat ini bagus. Dikatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat yang ke-15, karena itu. Jadi bangun dulu dikatakan, bangun dan bangkit dari antara orang mati. Maksudnya biarkan Kristus itu menyatakan dirinya. Dalam hidup ya kan? kita. Lalu ayat yang ke-15, karena itu. Nah, karena hal itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bijaksana artinya, arif kan. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, kita kan pernah ngobrolin ini di Kingdom Culture ya. Betul, bagaimana hari-hari ini adalah jahat tuh tidak hanya hari-hari ini banyak kejahatan. Kalau kejahatan dari dulu udah ada sejak manusia jatuh dalam dosa kan. Ya, tapi maksudnya hari-hari ini adalah jahat gini. Kalau kita tidak mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang baik sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan, maka segera yang jahat akan masuk di situ. Itu otomatis Koden ya. Kalau kita nggak mengisi, ada kekosongan, maka yang jahat itu akan menempati yang seharusnya kita lakukan yang baik itu ya. Iya, kalau kita di dunia ini tidak ada area abu-abu sebetulnya. Kalau nggak hitam putih itu kasarannya begitu. Ya, katanya Michael Jackson aja tahu katanya. Makanya dia nyanyi it's black, it's white, black or it's white. Iya, nggak ada it's grey. Artinya gini, kalau kita nggak melakukan yang baik, maka yang jahat akan datang. Ya, itu loh. Ya kan? Jadi itu sebabnya kenapa kita harus berjaga-jaga dengan kehidupan kita. Iya. Itu. Kemudian selain kita berjaga-jaga dengan hidup kita, apa yang perlu kita lakukan lagi Koden sebagai sikap kita sebagai orang percaya di akhir zaman ini? Tentu saja. Ya ini kalau kita, ini menurut saya this is the last but not least ya. Tapi menurut saya justru artinya gini, ketika kita mengisi waktu-waktu kita terutama dengan hal ini. Ayat yang ke-22 dikatakan, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan cara merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai dengan ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. So, salah satu gaya hidup akhir zaman adalah menjangkau yang terhilang. Menjangkau jiwa-jiwa. Menjangkau jiwa-jiwa. Ketika kita sibuk dengan menjangkau jiwa-jiwa. Ketika kita memakai waktu kita. Salah satu bagaimana kita memakai dengan bijaksana waktu kita adalah ini. Menjangkau jiwa-jiwa. Menjangkau jiwa-jiwa. Karena saya percaya upah kekal itu salah satunya adalah memenangkan jiwa. Memenangkan jiwa. Coba bagaimana kita bisa membuat sorga bersukacita? Caranya bagaimana supaya sorga bersukacita? Alkitab bilang apa? Kalau satu jiwa aja diselamatkan. Satu jiwa bertobat maka surga akan bersorak-sorai. Jadi ada orang-orang yang ketika mereka kembali kepada Tuhan, Tuhan bilang ini loh yang paling sering bikin kita sukacita. Iya. Karena dia sering kali memenangkan jiwa. Tidak heran sorga itu dipenuhi sukacita abadi. Iya. Saya percaya tiap hari ada orang-orang yang dimenangkan. Dan ayo mari kita menjadi bagian dari panggilan tersebut. Iya. Itu di dalam kehidupan kita. Ya, dan salah satu syarat kedatangan Tuhan kan Matius 24 ayat 14. Salah satu syarat bagaimana cara kita mempercepat. Salah satu tanda ya. Ya, tanda dan juga bagaimana cara kita mempercepat kedatangannya. Alkitab bilang dan Injil kerajaannya akan diberitakan. Injil kerajaan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Ya, baca terus. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Barulah tiba kesudahannya. Jadi kita pengen Tuhan datang, simple gitu. Kita harus makin banyak menginjil. Preach the gospel, reach the lost at any cost. Jadi selain kita berjaga-jaga, kita juga perlu menjangkau keluarga kita, sahabat kita, rekan-rekan kita, begitu Gordon ya. Kisah 1 ayat 8. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan
Yudea, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi itu paralel kan? Tapi daftar pertama adalah yang paling dekat. Our Jerusalem gitu. Tapi bukan berarti Yudea kita enggak. Mungkin Yerusalem itu adalah keluarga kita. Keluarga besar kita. Judea mungkin itu adalah tempat kerja kita, lingkungan kita. Let's see. Ini dalam konteks yang agak sedikit narrow ya, agak sedikit sempit gitu hidup pribadi kita. Lalu kemudian Samaria, kota kita dan ujung bumi ya, ke seluruh dunia gitu. Jadi kita lakukan itu paralel. Sembari kita berdoa dan kemudian memberitakan Injil kepada orang terdekat kita. At the same time, ketika kita diberikan kesempatan dan waktu oleh Tuhan untuk kita bisa bersaksi kepada yang lain, kita juga melakukannya. Demikian seterusnya. Itu. Jadi dengan demikian kita menggenapi apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidup kita. Betul. Dan kita kemudian kalau kita sibuk melakukan itu, kita nggak punya waktu lagi untuk yang neko-neko, yang enggak, yang nggak perlu. Ya kan? Kenapa sih orang tuh bisa kemudian misalkan jatuh? Karena dia mungkin punya waktu banyak untuk hal-hal yang sia-sia. Gitu. Bukan berarti kita nggak boleh santai, bukan berarti kita nggak boleh punya waktu di mana kita beristirahat dan lain sebagainya. Tidak. Tapi kalau orang Surabaya bilang soalnya kengangguran, makanya sih aneh-aneh katanya. Jadi pakailah waktumu dengan bijak. Karena hari-hari ini adalah jahat tadi dikatakan. Betul. Perhatikan bagaimana cara kamu hidup. Jangan seperti orang bodoh, tapi seperti orang bijak. Sementara Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Mari kita pakai waktu. Tiap hari saya berdoa. Even tadi pagi saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, tolong saya memakai setiap detik, setiap menit, setiap jam yang Tuhan karuniakan dengan bijaksana. Karena hari-hari ini jahat. Biarlah itu menjadi doa bagi kita semuanya juga. Betul. Baik teman-teman, kita sudah mendengar bagaimana Koden menyampaikan sikap hidup kita di akhir zaman. Saya percaya inilah yang perlu kita hidupi inilah yang perlu kita lakukan Kita bukan hanya mendengar, tahu tentang akhir zaman, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana sikap kita untuk menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Koden bisa nggak berdoa buat kita semuanya? Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami percaya kehadiran kami di dunia ini tidak kebetulan. Semuanya ada di dalam rancangan, rencana, dan kendali yang daripada Engkau. Amin. Dan kalau kami boleh hidup di abad yang ke-21 ini. Tuhan. Dan semakin dekat dengan kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh hidup bijaksana. Supaya kami tidak hidup dengan cara yang bodoh. Amin. Dan membuang waktu yang Tuhan percayakan dengan sia-sia. Bahkan melakukan hal-hal yang sia-sia. Kalau sebelum-sebelumnya kami mengerjakannya tanpa kami mengerti Tuhan, ataupun kami bersalah di dalam menggunakannya, Tuhan ampuni kami. Tetapi kami berdoa untuk hari-hari ke depan, minta Roh-Mu yang kudus menuntun, memimpin, menyertai kami. Amen. Supaya kami juga terus membangun iman kami di atas dasar yang paling suci. Dan hidup di dalam takut dan kasih akan Engkau. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, pimpin kami untuk memakai setiap waktu yang Tuhan percayakan dan bawa dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, dengan bijaksana. Agar hidup kami adalah hidup yang berkenan dan boleh berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa, kami boleh mengasihi Engkau dan mengasihi firman-Mu. Kami di dalam Engkau, kami di dalam firman-Mu, dan firman-Mu penuh di dalam kami. Maka kami percaya, Tuhan, kehidupan kami ada kehidupan yang kuat, yang kokoh di dalam Engkau, sambil kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Puji Thank Tuhan. You Koden untuk waktunya yang sangat berharga ini. Sama-sama. Saya percaya perbincangan kita boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Baik warga kerajaan, demikianlah seri
yang terakhir ya tentang akhir zaman, bagaimana sikap hidup kita di akhir zaman. Saya percaya seri ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Oleh karena itu jangan lupa selalu nantikan program Kingdom Insight His Gift for You.